Masa yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, ada organisasi perjuangan yaitu Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi awal pergerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Budi Utomo ini didirikan oleh Bapak Dr. Wahidin Sudirosodo. Bapak Wahidin Sudirosodo ini mempunyai gagasan tentang bantuan dana pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu sekolah. Alasan kenapa Budi Utomo bisa termasuk dalam organisasi masa awal kemerdekaan karena Budi Utomo merupakan sebagai organisasi modern yang pertama kali di Indonesia sebagai pelopor pendidikan dan membuka pemikiran penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat perbedaan keturunan, kelamin, serta agama. Budi Utomo merupakan organisasi yang membangkitkan persatuan bangsa Indonesia. Budi Utomo biasa disebut dengan Stovia. Yang kedua yaitu masa perjuangan pertengahan. Pada masa perjuangan pertengahan ada organisasi yaitu Indies Partits atau Partai Hindia. Organisasi ini yaitu organisasi politik yang secara terang-terangan berani menunjukkan rasa membela untuk mencapai Indonesia merdeka. Organisasi pada masa ini merupakan orang-orang pribumi dan campuran Hindia Belanda. Usaha yang dilakukan Indies Partits ialah memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Alasan mengapa Indies Partits termasuk masa perjuangan pertengahan karena organisasi ini menjadi organisasi politik pada masa pertengahan yang secara tegas menyatakan diri sebagai organisasi politik yang bercita-cita mencapai Indonesia merdeka. Organisasi ini secara terang-terangan mengkritik pemerintah Belanda dan menuntut kemerdekaan. Lanjut ke masa yang ketiga yaitu masa radikal. Pada masa radikal ada organisasi yaitu PKI atau Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia ini pada masa radikalnya ditujukan dengan melakukan aksi pemogokan kaum buruh. Karena aksinya tersebut, PKI dinyatakan partai terlarang oleh pemerintah kolonial Belanda. PKI disebut pada masa radikal karena dianggap membahayakan pemerintah kolonial Belanda. PKI ini mengganggu kepentingan pemerintah Belanda serta PKI ini membuat beberapa kekacauan di Indonesia dan PKI ini melakukan pemberontakan selama 1 tahun yaitu pada tahun 1926 sampai 1927. Alasan mengapa PKI termasuk organisasi pada masa radikal karena pada masa itu radikal disebut karena pergerakan nasional pada periode ini bersifat keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Jadi PKI ini termasuk organisasi yang keras dan bersifat memaksakan dan pada organisasi ini banyaknya memakan korban jiwa. PKI bersifat anarkis dan banyak memakan korban jiwa termasuk rasa kekecewaan dan ketidakpuasan rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda. Lanjut ke masa yang keempat yaitu masa perjuangan bertahan. Pada masa perjuangan bertahan ada organisasi perjuangan yaitu Gerindo atau Gerakan Rakyat Indonesia. Pada masa perjuangan bertahan muncul setelah pemikiran baru di kalangan kaum pergerakan nasional Indonesia bahwa
gerakan radikal sulit untuk dilakukan, hingga hasilnya pun tidak sebaik apa yang diharapkan. Dan itu merupakan strategi pergantian perjuangan untuk lebih menahan diri dan tidak radikal lagi dalam gerakan-gerakannya. Alasan mengapa Gerindo termasuk organisasi pada masa perjuangan bertahan, karena organisasi ini bersifat lunak, yaitu dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda bersifat kooperatif, yaitu mau diajak kerjasama oleh bangsa Belanda dengan pemerintah kolonial Belanda untuk mencapai cita-citanya. Sekian penjelasan dan pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.